Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fareni dari kelas 1297. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang nifak, keras hati, dan gadab. Yang pertama adalah nifak. Nifak adalah perbuatan yang memunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan dengan ucapan dan tindakan. Sehingga nifak ini adalah sifat yang lain di hati, lain juga di mulut, sehingga itu akan menimbulkan sifat kekufuran nikmat. Dan di dalam nifak ada dua macam perilaku nifak. Yang pertama adalah nifak amali. Nifak amali ini adalah kemunafikan yang berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia tidak ditepati, dan jika dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah nifak imani. Nifak imani ini adalah sikap yang dimiliki seseorang menampakkan sifat keimanannya seperti bersedekah, sholat, dan beramal solehnya. Namun tindakan tersebut tidak dilandaskan oleh keinginan hatinya sendiri. Agar kita terhindar dari nifak, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia dan amanah. Yang ketiga, membiasakan perilaku jujur agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam diri. Dan yang termasuk ciri-ciri perbuatan nifak, yang pertama adalah tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan, sehingga dia tuh merasa ragu apa yang akan Allah balas ketika dia melakukan sholat. Yang kedua adalah berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan dunia semata. Jadi dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya di dalam akhirat. Yang ketiga adalah terbiasa dengan berbohong, ingkar janji, dan berkhianat. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, dan seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Alasan yang kedua adalah gadab ataupun marah. Gadab ini merupakan perilaku yang tercela yang harus kita hindari, karena jika keinginan ini tidak dipenuhi, maka seseorang akan marah jika tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Ini yang dimaksud dengan gadab. Banyak sekali dampak negatif dari gadab ini. Yang pertama, memutuskan silaturahmi. Jika kita merasakan marah dan emosi dengan orang lain, maka itu akan memunculkan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang kedua, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Jadi di saat kita marah, keputusan yang kita ambil tidak akan sesuai dengan apa yang sebenarnya yang terbaik. Yang ketiga, akan membahayakan kesehatan tubuh karena akan meningkatkan tekanan darah tinggi. Dan ada juga cara-cara kita untuk menghindari perilaku gadab ini. Yang pertama, dengan meredam rasa amarah dengan sabar. Yang kedua, dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, dengan berwudu. Yang keempat, dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Yang kelima, memberi maaf. Jadi sehingga ketika kita selalu menyerahkan hati kita kepada Allah, selalu berzikir, selalu bersabar, maka kita akan terhindar dari sikap gadab ini. Yang selanjutnya adalah qaswa al-qalb, yang artinya adalah keras hati. Keras hati ini adalah sikap tercela yang dimana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Cara menghindarinya ini, yang pertama adalah membaca Al-Quran yang disertai dengan perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, bangun malam untuk melakukan sholat malam. Yang keempat, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan orang-orang soleh, dan berempati dengan orang lain. Sekian dari apa yang saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan berasal dari saya dan kebenaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya Zulfa Fareni dari kelas 1297. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.